Lo pernah denger pelaku kejahatan yang gak bisa ditangkap? Atau maling yang katanya kebal peluru, kebal bacok, bahkan bisa ngilang di depan mata polisi? Kedengarannya kayak mitos kan? Tapi selama gue hidup di dunia kriminal, gue pernah lihat hal-hal yang bikin logika gue berhenti jalan. Ada yang percaya itu ilmu kebal, ada juga yang yakin itu cuma trik licik yang dibungkus mistis. Jadi kesimpulannya, bener gak sih ilmu gaib itu bener-bener ada di dalam dunia kriminal? Oke, sebelum gue berbicara lebih jauh, sebelum perkenalkan, nama gue Baron, dan gue mantan napi yang udah 3 kali keluar masuk dari balik jeruji besi itu. Tapi sekarang gue bukan lagi di jalanan, gue di sini buat buka semua rahasia gelap itu, biar lo dan masyarakat gak jadi korban berikutnya. So, inilah catatan mantan napi. Oke, ilmu gaib dan kejahatan itu udah kayak 2 sisi mata uang di dunia bawah tanah. Dari zaman dulu, mulai dari perampokan zaman Belanda, preman pasar tahun 80-an, sampai bandar modern zaman sekarang, hampir semua punya satu keyakinan. Kalau lo mau aman, harus punya pegangan. Nah, pegangan itu bisa bentuknya apa aja, dari jimat, mantra, sampai isi dari orang pintar. Dan beberapa pelaku bahkan rela bayar mahal, bukan buat senjata, tapi buat ritual. Dan menurut data kepolisian aja dan beberapa peneliti sosial, di Indonesia sendiri lebih dari 40% narapidana percaya bahwa kekuatan gaib itu bisa bikin mereka lolos dari kejaran hukum. Artinya apa? Dunia kriminal bukan cuma soal otot dan otak aja, tapi juga soal keyakinan. Dan sekarang coba gue jelaskan gimana ilmu gaib dan dunia kriminal itu bisa menjadi satu kesatuan. Lo tahu nggak? Ada yang sebelum beraksi wajib mandi air bunga 7 rupa lah, baca mantra tertentu, ataupun nggak boleh makan daging selama 7 hari. Katanya sih biar halus dan gak kelihatan orang waktu nyolong. Ada juga yang bawa jimat kecil di dalam sepatu, katanya biar kebal peluru. Bahkan gue pernah lihat sendiri pelaku yang rela nyediain sesajen di lokasi sebelum ngerampok. Tapi dibalik itu semua, ada juga pelaku yang pakai ilmu gaib, bukan buat nyerang, tapi buat menakut-nakuti korban. Misalnya ngomong, kalau lo lapor polisi, nanti lo akan celaka, atau sebagainya. Padahal itu cuma trik psikologi receh, tapi efeknya besar banget. Bikin korban takut, gak berani ngomong, dan akhirnya nurut. Intinya sih dalam dunia kejahatan itu, takut adalah senjata yang lebih kuat daripada pistol. Dan sekarang gue mau kalian sadar dan buka mata, dan coba gue berikan 7 tips anti modus gaib. Bukan buat ngelawan jin ataupun setan, gila kalau gue bilang kayak gitu. Tapi buat lawan trik pelaku yang pakai mistis buat ngendaliin lo.
Yang pertama yang bisa lo lakuin adalah jangan gampang percaya sama ancaman gaib. Biasanya itu cuma trik buat nutupin rasa takut mereka sendiri. Dan yang kedua, kalau diancam hal-hal mistis, jangan respon dengan takut, tapi respon dengan logika lo. Pelaku akan mundur kalau dia lihat lo gak panik sedikit pun. Percaya sama gua. Dan yang ketiga, jangan kasih data pribadi ke orang yang ngaku bisa tolong secara spiritual ataupun sejenisnya. Banyak modus dukun abal-abal yang justru bikin ngerampok data lo. Dan yang keempat, kalau lo nemu benda aneh di rumah kayak kain, tanah, rambut, boneka, ataupun sejenisnya, jangan lo sentuh. Bukan karena lo percaya mistis ataupun enggak. Lo cukup dokumentasikan lalu lapor ke pihak berwenang. Dan yang kelima, kalau lo kerja di tempat rawan kayak parkiran, keamanan, yang bekerja di malam hari, biasakan berdoa dan waspada fisik, bukan cuman pasrah. Dan yang keenam, gunakan logika hukum buat logika mistis. Gimana maksudnya? Karena kejahatan selalu punya jejak nyata, gak pernah benar-benar gaib. Dan yang terakhir, dan yang paling penting juga, jangan pernah nyari ilmu perlindungan dari orang yang lo gak kenal. Perlindungan sejati datang dari kewaspadaan dan juga tanggung jawab diri lo sendiri. Karena di dunia kriminal yang paling bahaya itu bukan ilmu gaib, tapi rasa percaya yang buta dan ketakutan. Karena waktu gue di lapas Cipinang sana, gue pernah ketemu sama seorang residivis yang udah 18 kali keluar masuk dari balik jeruji besi itu. Dia pernah bilang gini ke gue, pelaku yang percaya ilmu gaib sebenarnya bukan sakti, tapi mereka cuma butuh alasan buat ngilangin rasa takut. Dan rasa takut adalah musuh terbesar dalam kejahatan. Dan keyakinan mistis jadi pelarian psikologi buat ngerasa lebih kuat dari korban dan juga aparat. Tapi di sini korban yang percaya hal-hal kayak gitu juga gampang terjebak. Akhirnya ketakutan yang sama dan mudah menjadi korban. Dan akhirnya apa? Ini cuma menjadi simbiosis yang aneh. Pelaku butuh percaya dia kebal, dan korban butuh percaya dia gak berdaya. Padahal dua-duanya cuma mainin pikiran. Kejahatan mistis itu 80% mental dan 20% manipulasi. Itu yang gue tahu. Dan gue juga pernah ketemu dan satu sel bahkan sama orang yang disebut dukun kriminal. Awal dia datang, dia ngaku bisa ngilang waktu razia polisi. Tapi pas gue tanya, kok lu tetap bisa ketangkep juga bang? Dia diem. Lama-lama setelah berbaur cukup lama, akhirnya dia ngaku semua itu cuma trik psikologi, bukan ilmu gaib, tapi percaya diri dan timing yang pas. Kadang dia manfaatin ketakutan orang, kadang cuma mainin hipnotis ringan. Tapi pas gue lihat matanya di balik jeruji, kosong, gak ada yang sakti di situ. Yang ada cuma penyesalan. Jadi inti dari video ini adalah
Gue nggak bilang 100% dunia mistis itu nggak ada, karena gimana pun gue juga orang Islam dan gue percaya zaman Rasulullah ilmu mistis ataupun sihir itu ada, dan di Al-Quran pun juga ada. Tapi yang gue bisa pastikan di sini, di dunia kriminal, ilmu gaib lebih sering dipakai buat nutupin rasa takut dan menipu logika. Jadi, kalau lo mau aman, jangan percaya sama kekuatan yang gak bisa lo lihat. Percaya sama yang bisa lo kendalikan, diri lo sendiri, kewaspadaan lo, dan kebaikan yang lo tanam. Karena musuh paling kuat dalam hidup ini bukan orang yang punya ilmu kebal, tapi orang yang bisa ngusahain rasa takutnya sendiri dan gak mudah terjebak dalam hal tersebut. So, cukup sekian aja kali video kali ini. Kalau ngerasa video ini bermanfaat, silahkan lo like, komen, dan share. Bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang dapat wawasan dunia kriminal dan gak mudah jadi korban karena kebodohannya. So, sekali lagi nama gue Baron. Sampai bertemu di video kejahatan lainnya guys. See you, bye-bye.